Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada pertemuan kita hari ini, sesi 7, kita akan membahas berkenaan dengan kisi-kisi untuk bahasa Indonesia. Jadi tujuan dari adanya pertemuan hari ini ya terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia di sesi 7 adalah mengingatkan kepada teman-teman semua dan mengoptimalkan nanti jawaban pada saat UTS nanti untuk bisa mengoptimalkan sehingga nanti nilai bahasa Indonesianya bisa menjadi lebih sempurna lagi ya. Oke, jadi nanti teman-teman diperhatikan bahwa sebetulnya nanti pada saat UTS Bahasa Indonesia nanti akan ada dua soal saja, cukup dua soal saja. Yang pertama adalah terkait dengan soal esai dan yang kedua adalah terkait dengan soal praktek. Jadi untuk UTS Bahasa Indonesia hanya akan ada dua soal. Yang pertama adalah soal terkait dengan esai, ya. Kemudian yang kedua adalah soal praktek. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah cara menjawabnya. Ya, teman-teman silakan nanti diperhatikan. Di sini saya ada 4 pilar dalam menjawab soal esai. Silakan nanti diperhatikan dan digunakan ya bahwa sebetulnya 4 pilar ini nanti akan membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan nilai bahasa Indonesia dengan lebih baik lagi. Poin yang pertama di sini diperhatikan ada A, ya A itu adalah definitif atau konsepsi. Kemudian yang bagian B sebelah kanan ini ada conclusion atau kesimpulan. Kemudian yang C ada literatur review, pendapat ahli atau teori, dan yang terakhir ada D, itu adalah example dan juga contoh. Ini adalah 4 pilar dalam menjawab soal esai. Jadi nanti bertahap ya, dari poin A berlanjut ke poin B, dari poin B ke poin C, dan terakhir adalah ke poin D. Di sini mungkin teman-teman akan sedikit kebingungan, maka dari itu saya akan coba menjelaskan dengan memberikan contoh bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menggunakan 4 pilar ini untuk menjawab soal esai nanti pada saat UTS Bahasa Indonesia. Contoh misalkan di sini saya punya soal ya, misalkan seperti ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks akademik. Nah, biasanya kalau di satuan pendidikan, itu kita langsung menjawab teks akademik adalah sebagai berikut. Namun di dalam perkuliahan, di perguruan tinggi khususnya, tidak lagi menjawab seperti itu. Karena esensinya adalah bahwa sebetulnya terkait dengan esai, hakikatnya adalah kita memberikan penjelasan dengan sedetail mungkin, dengan sejelas-jelasnya, sehingga orang yang membaca akan lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan teks akademik. Maka dari itu, untuk menjawab soal yang seperti ini, teman-teman harus diperhatikan terlebih dahulu. Di sini ada dua istilah, yaitu ada teks, ya, di sini ada teks, kemudian di sini ada akademik. Ya, jadi ada teks akademik. Kemudian kita akan coba mengerjakan melalui tahapan pertama dulu, poin A. Di sini kita lihat dulu paradigma yang pertama, itu ada definitif atau konsepsi. Maka kita menjelaskan terlebih dahulu teks itu seperti apa. Ya, kemudian juga kita jelaskan akademik adalah gitu ya. Pertama misalkan kita menjelaskan terkait dengan yang namanya teks ya. Jadi teks itu akan kita definisikan misalkan teks adalah suatu. Jadi misalkan ya teks adalah suatu rangkaian tulisan yang membentuk sebuah kesatuan berupa kalimat-kalimat yang saling terkait. Misalkan seperti itu ya. Kemudian kalau akademik, misalkan seperti ini, hal yang berupa pemahaman atau konsep yang berkaitan dengan konteks pendidikan tinggi atau ya perguruan tinggi. Nah, seperti ini ya teman-teman semua. Jadi langkah awal kita definisikan terlebih dahulu teks itu seperti apa, akademik itu seperti apa. Maka kalau sudah dikerjakan secara definitif atau konsepsi, maka nilainya adalah 10%. Ya.
Kalau sudah didefinisikan, maka nilainya 10%. Kemudian kita lanjut lagi ke poin yang B, itu conclusion atau kesimpulan. Jadi kita bisa menarik benang merahnya dan memberikan pendapat kita sehingga nanti memunculkan definitif secara baru. Ini poinnya 25%. Langkah pengerjaannya adalah seperti berikut. Ya, nih seperti ini. Jadi di conclusion itu kita bisa memberikan pengantar terlebih dahulu, pengantar teks. Contohnya seperti ini, berdasarkan berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teks akademik adalah rangkaian rangkaian kata atau tulisan yang membentuk suatu kalimat yang saling bertalian atau terikat satu sama lainnya yang erat hubungannya dengan pendidikan atau perguruan perguruan tinggi. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu definitif dari seorang yang memberikan kesimpulan. Maka kalau sudah dilakukan poin nomor B, teman-teman akan mendapatkan nilai 25%. Setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi ke poin C, literatur review atau dari pendapat ahli. Contoh misalkan seperti ini. Kalau poin B-nya sudah, maka langkah selanjutnya adalah C, gitu kan? Terkait terkait dengan teks akademik didukung oleh pendapat ahli bahwa teks akademik adalah gitu kan, titik, silakan nanti teman-teman cari sendiri terkait dengan teks akademik menurut pendapat ahli. Jangan lupa untuk dicantumkan namanya, nama ahlinya, misalkan Suwatno ya, 2022 halaman 56 ya, seperti ini. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, kalian akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 25%. Jadi nanti kalau poin A dikerjakan secara definitif mendapatkan nilai 10%, conclusion mendapatkan nilai 25%, literatur review didukung oleh pendapat ahli atau teori boleh, itu nanti akan mendapatkan nilai 25%. Dan yang terakhir, example ini yang paling tinggi, poinnya adalah 40%. Jadi nanti diberikan kesimpulan contoh dari teks akademik itu seperti apa di sini di poin D ya. Contoh 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 penggunaan teks akademik. Silakan nanti diberikan contohnya, ciri-cirinya, kemudian bentuk teksnya seperti apa. Nah, nanti akan mendapatkan nilai 40%. Jadi, balik lagi secara hakikat bahwa sebetulnya esai memberikan penjelasan sedetail mungkin, selengkap-lengkapnya, sehingga orang paham terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan. Kalau barusan pertanyaannya terkait dengan teks akademik, maka teman-teman mesti melalui tahapan secara definitif, ya, kesimpulan, literatur, dan juga contoh. Berikan definitifnya seperti apa, definisinya seperti apa, berikan kesimpulannya, kemudian tambahkan pendapat ahli, ya, yang terakhir adalah berikan contohnya. Maka kalau misalkan melalui tahapan ini, teman-teman akan mendapatkan nilai 100%. Ya, oke, cukup mudah ya. Jadi cara menjawab terkait dengan esai, teman-teman memperhatikan 4 pilar ini dalam menjawab soal esai.
Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi terkait dengan soal atau kisi-kisi yang lainnya, yaitu adalah terkait dengan praktek. Jadi bahasa Indonesia itu UTS-nya ada prakteknya. Jadi untuk nanti bahasa Indonesia prakteknya adalah membuat satu artikel berita, ya, minimal 5 paragraf. Satu paragrafnya teman-teman bisa 3 sampai 4 baris, boleh, silakan, ya. Yang penting itu minimal 5 paragraf, ya. Dan untuk temanya nanti akan ditentukan nih berdasarkan dengan NIM. Jadi kalau misalkan teman-teman akhiran NIM-nya 0, maka teman-teman akan menggunakan tema pendidikan. Kalau NIM-nya akhirannya ganjil, 1, 3, 5, 7, dan 9, itu menggunakan tema bisnis. Kalau teman-teman nanti mahasiswa dengan NIM akhirannya angkanya genap, 2, 4, 6, dan juga angka 8, itu menggunakan tema kekerasan seksual. Atau sifatnya kriminal juga boleh. Ini diperhatikan ya, nanti akan saya cek apakah sesuai dengan temanya atau tidak. Ya, rata-rata mahasiswa tidak melihat dan membaca ketentuan seperti ini, ya. NIM-nya kira-kira angkanya berapa ya? Ganjil, genap, atau nol. Jadi nanti harap diperhatikan supaya nanti sesuai dengan temanya, ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian nanti teman-teman dalam membuat artikel yang harus diperhatikan betul-betul adalah terkait dengan konteks isi dalam membuat artikel ilmiah. Sorry, artikel berita. Jadi kalau berita sudah tentu kata kuncinya adalah memberikan informasi penting. Ini sesuai dengan pertemuan kita di sesi 2 dan juga di sesi 3. Ya, jadi kalimat berita sudah tentu isinya adalah berkenaan dengan ada informasi penting yang perlu disampaikan. Ya, jadi teman-teman silakan nanti membuat artikel berita sama persis seperti yang ada di koran, baik itu koran secara cetak maupun koran secara online. Jadi ada informasi penting yang perlu disampaikan, ya. Kemudian nanti terkait dengan praktek, silakan nanti masukkan kalimat inversi. Kalimat inversi sebelumnya sudah sempat kita bahas ya. Jadi menekankan dari aspek predikatnya, maka inversi itu adalah kalimat predikat yang mendahului subjek, sehingga nanti yang ditekankannya adalah dari sisi kata kerja. Kemudian ada kalimat seru yang concern atau erat kaitannya dengan emosi, ya, yang sifatnya emosional. Ada teks akademik, silakan nanti ya dicantumkan. Silakan yang memiliki sifat teks akademik masukkan di dalam artikel berita. Kemudian juga nanti ada kalimat perintah, ya. Diingat-ingat lagi di dalam kalimat perintah cirinya ada apa saja. Kemudian memiliki nuansa kesenjangan. Ya, kalau kesenjangan berarti ada harapan dan kenyataan yang tidak sejalan atau tidak sesuai. Ya, silakan nanti dicantumkan nuansa kesenjangannya. Nah, kemudian ada nilai tambahan lagi bahwa sebetulnya terkait dengan artikel berita ini, teman-teman pekerjaannya sudah tentu ya ditulis tangan, ya. Kemudian ditambahkan dengan gambar lebih baik, ya. Kalian mau digambar menggunakan gambaran sendiri boleh, atau gambar yang ditempel juga boleh. Kemudian pengerjaan dibuat dengan semenarik mungkin, artinya tidak flat hitam putih. Kalian boleh mengekspresikan dengan pensil warna, pulpen, atau warna yang lainnya, stiker, kemudian ornamen hiasan lainnya diperbolehkan. Dibuat dengan semenarik mungkin, ya. Jadi nanti UTS akan membuat ini ya, artikel berita. Jadi dipahami betul terkait dengan temanya seperti apa, kemudian kata kunci dari kalimat berita itu seperti apa, kemudian ya nuansa-nuansanya apa saja yang harus dimasukkan, misalkan kalimat inversi. Ya, supaya Bapak mudah untuk memeriksanya, silakan untuk yang memasukkan unsur kalimat inversi itu diberi tanda. Boleh diberikan stabilo, boleh diberikan warna, yang penting nanti diberikan keterangan atau catatan. Mana yang kalimat inversi, mana yang kalimat seru, teks akademik, kalimat perintah, atau yang memiliki nuansa kesenjangan. Dibuat dengan semenarik mungkin, ya. Nah, jadi seperti itu untuk UTS Bahasa Indonesia. Jadi nanti ada soal esai dan juga soal praktek, ya. Jangan lupa diperhatikan setiap unsur dan indikator terkait dengan penilaian UTS Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih, selamat berjuang, kerjakan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.